Selamat pagi, Bu. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya pelajari pada minggu lalu, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa menyebar meski tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat melalui gelombang dengan beberapa tanda yang dapat diukur, yaitu gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Adapun ciri-ciri gelombang elektromagnetik, yang pertama, perubahan medan listrik dan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga kedua bidang memiliki nilai maksimum dan minimum pada saat yang sama. Kedua, arah medan listrik dan magnet tegak lurus satu sama lain, dan dua arah rambat gelombang. Yang ketiga, karakteristik nomor 2 menunjukkan bahwa gelombang adalah gelombang transversal. Seperti gelombang umum, gelombang mengalami refraksi, interferensi, dan difusi. Ia juga mengalami polarisasi karena mengandung gelombang transversal. Yang keempat, perambatan lambat gelombang hanya tergantung pada sifat listrik dan magnetik media maju. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik, itu bentuk gelombang ini umumnya mirip dengan gelombang transversal. Tapi untuk gelombang ini, biaya energi listrik dan magnetik dan media listrik atau E adalah tegak lurus terhadap media magnet atau B di E dan B menuju gelombang. Bentuk gelombang yang menanggung biaya energi elektromagnetik tanpa media propagasi. Namun dapat disimpulkan bahwa jenis gelombang elektromagnetik adalah: pertama, tidak diperlukan media penyerapan. Yang kedua, berisi gelombang transversal dan memiliki sifat yang mirip dengan gelombang transversal. Yang ketiga, itu tidak membawa massa, tetapi itu membawa energi. Yang keempat, energi dibawa oleh frekuensi gelombang. Yang kelima, medan listrik atau E tegak lurus terhadap medan magnet atau B dan ke fase. Yang kelima, memiliki momentum. Yang terakhir, ini dibagi menjadi beberapa jenis dan juga tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang. Selanjutnya, sumber atau asal-usul gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa diantaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Selanjutnya kita masuk pada urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang diurutkan dari frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik atau seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Yang kedua, gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang ini dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor atau seperti transistor efek medan, dioda terowongan, dioda GaN, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10 sampai 3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensi berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 101 Hz. Yang ketiga, sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 pangkat minus 7 meter hingga 10 sampai 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Yang keempat, cahaya tampak. Daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh bintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Yang kelima, sinar ultraviolet.
Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nm hingga 10 nm. Rentang frekuensi berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk membunuh kuman dalam pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Selanjutnya, sinar X, salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensi berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai Roentgen rays, yang namanya diambil dari penemunya, yaitu Wilhelm K. Röntgen, di tahun 1895. Saat itu, ia tidak dapat menemukan sinar ultraviolet, sehingga ia menemukan sinar X. Saat ini banyak digunakan untuk ronsen dan terapi radiasi atau radioterapi. Selanjutnya, sinar gamma, gelombang terpendek dengan frekuensi terbesar dibandingkan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang antara 0,6 kali 10 pangkat min 14 hingga 10 sampai 10 pangkat 10 min 10 meter. Sementara itu, frekuensi berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivasi inti. Sinar ini banyak dipakai untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Sekarang kita sampai pada manfaat dan bahaya gelombang elektromagnetik. A. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio atau MF dan HF yang digunakan untuk komunikasi radio, memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Yang kedua, gelombang radio atau UHF dan VHF untuk komunikasi satelit, memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Yang ketiga, gelombang mikro untuk pemanas microwave, untuk komunikasi radar atau radio detection and ranging. Yang ketiga, untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat, digunakan pada rangkaian televisi. Yang kelima, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek memandu pendaratan pesawat terbang. Selanjutnya, sinar inframerah yang digunakan untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit kanker dan encok, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, untuk fotografi diagnosa penyakit, mengeringkan cat kendaraan, dan terakhir pada bidang militer dibuat teleskop inframerah. Selanjutnya, sinar tampak, yaitu membantu penglihatan mata manusia. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser pada bidang telekomunikasi. Yang keenam, sinar ultraviolet, itu digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pemberian vitamin D. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Yang ketujuh, sinar X atau sinar ronsen, dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, untuk analisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Yang terakhir, sinar gamma, digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. B. Bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kanker mata, menyebabkan rendahnya produk ganggang, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sinar
gamma dapat menyebabkan kemandulan. Sinar X atau sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup.